Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baraun, BSI Konversi Putusibo, NIM 2010417293. Tugas UAS, jawaban UAS manajemen operasi yang diberikan oleh Ibu Febrian Sari, PSE MSC. Mesh Commission menurut Chipkin 2001 adalah membutuhkan fleksibilitas teknologi produk yang tinggi. 2. Memerlukan suatu sistem yang cukup rumit untuk dapat mengelaborasi keinginan dan kebutuhan konsumen. Masal customization menurut Loudon 2010, Mesh customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu menurut individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Mesh customization membuat produk lebih variatif dengan harga murah, low price. Mesh customization dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah, individu maupun pasar. Curug niche, produksi efisiensi dari produksi massal dengan waktu produksi lebih cepat, menggunakan prinsip yang sama. Mesh menggunakan prinsip yang sama. Produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Kostimisasi massal adalah teknik untuk memodifikasi sesuatu dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Misalnya, dalam sebuah produksi, perusahaan memodifikasi dan menyesuaikan output terhadap permintaan dengan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Selain manufaktur, teknik ini juga relevan dengan pemasaran, sales center, dan manajemen. Produsen biasanya mendesain produk dan promosi secara khusus, termasuk dalam iklan. Selain itu, mereka tidak hanya menyesuaikan produksi dengan permintaan, tetapi juga meraih skala ekonomi melalui pemasaran atau produksi massal. Untuk melakukannya, perusahaan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Teknologi tersebut memungkinkan untuk merekonsiliasi dua tujuan, biaya rendah dan diferensiasi kostumisasi produk. Dalam teknologi sebelumnya, dua tujuan tersebut dianggap tidak mungkin dicapai secara bersamaan. Biaya rendah mengharuskan perusahaan untuk membuat produk yang standar, memungkinkan, dan produksi massal. Selanjutnya, diferensiasi menaikkan keunikan sehingga sulit untuk memproduksinya pada biaya yang rendah. Advertisement. Dalam membangun kostumisasi massal, perusahaan mungkin mengandalkan teknik produksi massal untuk produksi beberapa bagian dari produk. Untuk produk akhir, mereka kemudian menyesuaikan sesuai dengan permintaan dari masing-masing kelompok pelanggan.
2. Strategi penyesuaian pasar memiliki 3 keunggulan kompetitif, yaitu mengelola hubungan pelanggan, menghilangkan persediaan barang jadi, 3. meningkatkan nilai pelayanan atau produk yang dipersiapkan. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. 3. Secara definisi, outsourcing merupakan strategi perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut pekerja dari negara berbeda. Biasanya hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya operasional dan pemanfaatannya keahlian pekerja tanpa batas geografis. Sedangkan outsource merupakan penggunaan jasa dari pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, adalah perusahaan seperti customer service, pekerjaan manufaktur, atau administrasi. Memangkas biaya operasional juga menjadi alasan di balik strategi outsource perusahaan. Perbedaan di antara keduanya tentu ada kelebihan yang ditawarkan dari masing-masing pilihan. Pilihan outsourcing membayar keahlian dari pekerja dengan harga yang lebih murah. Selain itu, pekerjaan juga dapat menyelesaikan lebih cepat dengan menyebarkan load pekerjaan ke talenta lain yang andal, terlepas dari domisili mereka tinggal, dan dengan demikian karyawan yang bekerja di kantor dapat lebih fokus untuk memikirkan strategi pengembangan bisnis. Sedangkan outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan fleksibilitas tenaga kerja, misalnya jika perusahaan sedang memiliki banyak proyek, maka jumlah staf dapat ditambahkan dengan mudah. Begitu pula sebaliknya, jika proyek ada pada bulan tertentu, jumlahnya lebih sedikit dari bulan sebelumnya, maka perusahaan dapat mengurangi jumlah staf tanpa adanya kewajiban untuk membayarkan uang pesangon serta kewajiban lainnya. 4. Progres dan Iben Limbeck 1999 mendefinisikan reverse logistik sebagai proses perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian secara efisiensi atas aliran bahan baku barang dalam proses barang jadi dan informasi yang terkait, mulai dari titik konsumen ke titik asal, dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau membangun produk atau barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Sementara The Reverse Logistic Association (RLA) mendefinisikan reverse logistik secara sederhana. Semua aktivitas yang terkait dengan produk atau layanan sesudah point of sale, reverse logistik mengacu pada semua produser terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan. Mengapa penting untuk
berurusan dengan organisasi yang melaksanakan reverse logistik, organisasi yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon kepada pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. 1. Memungkinkan produsen untuk menerima produk retur dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik. Reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk. 3. Reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya, transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Nilai lebih dapat dekstrasi dari barang bekas atau barang tun. 5. Meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Demikian tugas mata kuliah manajemen operasi yang berhubungan dengan UAS manajemen operasi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.